Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Bisa dikata prosesi pemilihan cawapres Mas Ganjar Pranowo sudah digulirkan. Berarti dalam waktu nggak lama lagi nih, nama calon pendamping tersebut sudah bakal diumumkan. Kita tahu sekitar 2 minggu yang lalu, Kang Ridwan Kamil sudah dipanggil ke kediaman Bu Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Konon nih, mereka bicara selama 2 jam lamanya. Kepada para wartawan, Kang Emil dan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, mereka kompak bilang kalau pertemuan dengan Ibu Mega itu membahas pembangunan patung Bung Karno di Bandung. Tapi ya, kita semua paham ya kalau jawaban tersebut cuma basa-basi ke para wartawan saja. Kita paham nggak mungkin lah Kang Emil ini bicara selama 2 jam dengan Ibu Mega cuma membahas pembangunan patung Bung Karno. Dan kita juga paham ya kalau Ibu Mega nggak mungkin memanggil Kang Emil buat bicara empat mata cuma buat membahas urusan patung Bung Karno. Pasti adalah masalahnya yang lebih penting buat mereka bahas. Bisa jadi, katakanlah, ini semacam tes wawancara buat Kang Emil dari Ibu Mega sebelum nama Kang Emil dibawa ke pertemuan para ketua partai koalisi pendukung Mas Ganjar. Tapi, di sini kita harus hati-hati. Kita mesti sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Tampaknya keputusan soal siapa yang bakal mendampingi Mas Ganjar nggak bakalan cuma diputuskan sama para ketua umum partai saja. Rupa-rupanya nih, Mas Ganjar pun bakal dimintai pendapat soal siapa yang dia rasa paling cocok dengan dirinya buat memimpin bangsa. Makanya di akhir pekan lalu, kita pun menyaksikan Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, salah seorang finalis cawapres lainnya, dia sudah bertemu dan ngopi bareng dengan Mas Ganjar. Sebelumnya dikabarkan kalau seperti Kang Emil, Pak Mahfud ini juga sudah dipanggil dan bertemu dengan Ibu Mega. Menurut kabar nih, sepulang dari Mas Ganjar umroh, dia bakal melakukan pertemuan tertutup dengan Kang Emil juga. Jadi sejauh ini, di antara nama-nama yang semula diusung dan diunggulkan jadi cawapres dari Mas Ganjar, 2 nama yang terdeteksi sudah melalui proses fit and proper test adalah Pak Mahfud dan juga Kang Emil. Nggak ada nama Bang Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir di dalam daftar akhir yang diminta menghadap Ibu Mega. Hilangnya nama Sandiaga Uno dari bursa cawapres Mas Ganjar ada kemungkinan ini berkaitan dengan rencana pembentukan poros keempat. Koalisi poros keempat ini akan diisi oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka akan mengusung duet Bang Sandiaga Uno dan Mas Agus Yudhoyono sebagai pasangan capres dan cawapres mereka. Kalau nanti benar muncul ya poros keempat ini, tampaknya kekuatan baru ini bakal muncul dengan restu Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Soalnya PDIP harus merelakan Partai Persatuan Pembangunan pergi buat mewujudkan poros keempat ini. Sebetulnya, munculnya poros keempat sangat erat berkaitan dengan kepentingan pemenangan Mas Ganjar juga. Soalnya nih, dengan munculnya Bang Sandiaga Uno dan Mas AHY di kertas suara, diyakini suara Eyang Prabowo bakal semakin tergerogoti. Munculnya duet Pak Anies dan Caimin, Bang Sandi dan Mas AHY, dan juga Kang Emil sebagai cawapres dari Mas Ganjar, mereka semua bakal menggerogoti suara dari Eyang Prabowo secara besar-besaran. Pak Anies bakal menggerogoti suara Eyang Prabowo di kalangan Islam Puritan dan kelompok radikal. Sementara Caimin bakal menggerogoti suara Eyang Prabowo di kalangan santri Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Dan Kang Emil bakal mencuri suara pendukung Eyang Prabowo di Jawa Barat, provinsi lumbung suara yang selama ini dikuasai Eyang Prabowo dan Partai Gerindra. Sementara itu, Bang Sandiaga Uno bakal menggerogoti suara pendukung Eyang Prabowo di Sumatera dan Indonesia Timur. Kalau skenario 4 pasangan capres dan cawapres benar-benar terwujud, bakal puyeng 7 keliling tuh Eyang Prabowo dibuatnya.
Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu ulasan dari Mbak Rini Budoyo mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Dan karena itu mari kita melihat juga terkait dengan komentar ataupun tanggapan dari Mas Denny Siregar. Dalam salah satu pemberitaan dikabarkan bahwa Denny Siregar duga Nasdem mau tinggalkan Anies lalu loncat ke Prabowo. Begini analisanya. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan yang lain dikabarkan mengenai komentar dari Mas Denny Siregar ini, prediksi Anies bakal mundur dari bursa Pilpres 2024, Denny Siregar, Anies harus bersiap kibarkan bendera putih. Nah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, memang situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan itu luar biasa sekali ya. Opini, persepsi terus berkembang mengikuti dinamika-dinamika yang terjadi, mengikuti situasi yang sedang terjadi. Bahkan beberapa jam belakangan itu muncul terkait dengan kemungkinan bakalan bisa saja nantinya Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini bakalan bersatu di Pilpres 2024. Tadi ada satu pembahasan yang kemudian menyampaikan bahwa ya bisa saja nantinya antara Prabowo sebagai capres ataupun Ganjar sebagai capres, jadi salah satu di antara keduanya bakalan ada yang mungkin saja nantinya menjadi cawapres. Jadi bahkan beberapa waktu belakangan juga ada satu pemberitaan ya yang kemudian membahas mengenai mengemuka usulan duet Prabowo dan Ganjar. Akankah jadi nyata? Nah ini dia teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Memang situasi politik ini diwarnai dengan dinamika-dinamika yang sering sekali menarik dan juga memunculkan rasa penasaran dari kita sebagai masyarakat biasa ya. Prabowo respon isu potensi duet dengan Ganjar Pranowo. Bahkan tadi juga saya sempat yang mendengar satu penjelasan singkat dari Ibu Puan yang menyampaikan ataupun merespon terkait dengan munculnya wacana ataupun opini mengenai kemungkinan Prabowo dan Ganjar bakalan bersama. Beliau menyampaikan bahwa dalam politik ini memang segala sesuatu bisa saja menjadi mungkin tergantung pada komunikasi ataupun kesepakatan-kesepakatan yang dibuat demi kebaikan bangsa Indonesia, katanya beliau ya. Ini disampaikan oleh Ibu Puan. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua, memang begitulah situasinya ya. Karena sampai hari ini yang sedang dinantikan oleh publik ataupun masyarakat sebenarnya adalah terutama mengenai siapa yang bakalan menjadi cawapres dari Ganjar dan juga siapa yang bakalan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Ya, jadi beberapa hari belakangan memang sudah ada nama-nama seperti yang tadi juga sudah diulas disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo mengenai beberapa nama yang cukup menguat ya terkait dengan kemungkinan bakal menjadi cawapresnya Ganjar. Ada Mahfud MD dan juga ada Ridwan Kamil. Tetapi juga di satu sisi muncul nama-nama yang dimungkinkan ataupun dianggap ya berpotensi untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ada nama Gibran beberapa waktu yang lalu, bahkan ada baliho-baliho besar ya yang dibuat itu. Lalu kemudian juga ada nama Erick Thohir dan beberapa nama lain yang katanya bisa saja nantinya mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres di Pilpres 2024. Jadi memang situasinya di tengah-tengah masyarakat sedang penasaran, sedang menantikan siapa yang bakalan menjadi cawapres di antara pada kedua capres ini, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Muncullah gagasan opini terkait dengan justru sangat mungkin nantinya antar dua tokoh ini bakalan ada yang menjadi cawapres ataupun menjadi capres. Jadi itu dia teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Tapi menurut teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya, siapa kira-kira kalau misalnya Ganjar dan Prabowo bersatu ataupun menjadi satu kubu, ya satu koalisi di Pilpres 2024, kira-kira siapa yang bakalan menjadi capresnya dan siapa yang bakalan menjadi cawapresnya? Karena memang sejauh ini kalau dilihat dari perspektif survei ataupun tingkat elektabilitas itu Ganjar berada pada posisi pertama, lalu kemudian keduanya berada pada posisi kedua itu adalah Prabowo Subianto, yang ketiganya adalah Anies Baswedan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, memang dari perspektif survei ya ataupun dari hasil survei ya, selisih antara Ganjar dengan Prabowo Subianto itu nampak tipis ya. Jadi memang jaraknya itu seperti dalam survei dikatakan ya, survei pemilih NU di LSI Denny JA, Prabowo 36,2, Ganjar 35,5, Anies 17,9. Nah, ini survei yang baru ya beberapa waktu belakangan ini. Tetapi di survei lain juga menempatkan Ganjar berada pada posisi pertama, keduanya adalah Prabowo, ketiganya adalah Anies Baswedan. Memang sejauh ini yang tetap berada pada posisi ketiga itu adalah Anies Baswedan, sedangkan Ganjar dan Prabowo itu
ya itu memang tingkat elektabilitasnya selalu tipis ya. Selalu tipis teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu siapa nantinya yang kalau misalnya opini mengenai bakalan satu koalisi, bakalan bersama di Pilpres, apakah Prabowo jadi capresnya ataukah Ganjar yang jadi capresnya ya. Lalu kemudian ramai-ramai tanggapi peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Itu dia sudah ramai ya. PDP buka peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Jadi itu dia teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya memang demikianlah politik ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Puan itu bahwa ya segala sesuatu bisa saja menjadi mungkin ya, cuman kembali kepada kesepakatan apa yang mereka sepakati, lalu kemudian komunikasi politiknya seperti apa dan bagaimana. Tetapi yang sedang saya penasaran secara pribadi, kalau mereka berdua ini Prabowo dan Ganjar bersama, siapa yang bakalan mengalah sebagai cawapres dan siapa yang bakalan menjadi capresnya. Tentu ini kembali ya kepada mereka-mereka yang merupakan tokoh-tokoh penting ya dalam hal penentuan mengenai capres cawapres ini, baik itu Ibu Mega, lalu kemudian juga ada Prabowo Subianto dan koalisi-koalisi lainnya yang tergabung dalam tim mereka ini. Jadi yang paling penting teman-teman Bapak Ibu semuanya, terus kita lihat dinamikanya dan terus kita mengharapkan yang terbaik bagi situasi demokrasi di bangsa kita di Indonesia, dan juga semoga selalu ya para pemimpin ini peduli untuk tegaknya toleransi, kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia senantiasa. Terima kasih.